yakin la ilaha illallah, maka dia mengamalkan itu setiap harinya, insya Allah Al-Habib Abu Bakar datang mentalkinnya dia ketika sakaratul maut. Habib Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal wa kana radhiyallahu anhu yaqul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahib al-Mawli Simtud Darar berkata, yang bagi lizair, sepatutnya bagi orang yang berziarah, idza wajaha dharihal mazur, jika dia menghadap makam orang yang dia ziarahi, yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil awliya badil anbiya, sepatutnya bagi orang yang tidak mampu ziarah para wali atau para nabi, sebagian para wali dan sebagian para nabi, ayyusakhisa dharikha dzalikan nabi awil wali suratan hissiyatan min saubin aw nahwihi summa yastahdira ruhaniyatahu wa yazurahu wa ya'mal ma ya'mal law hadar inda dharihihi fa innahu yahsulu lahu al-madad min dhalika al-wali aw an-nabi bihasabi niyyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Al-Habib Ali Al-Habsi mengatakan, sebaiknya bagi orang yang tidak mampu berziarah sebagian para wali dan para nabi, hendaknya dia itu membayangkan makam nabi tersebut atau wali tersebut dengan gambaran maknawi, dengan gambaran hissi secara maknawi dari pakaian atau semisalnya, ya. Kemudian kamu menghadirkan ruhaniyahnya dan kamu menziarahinya dan kamu beramal seperti apa yang kamu amalkan seandainya kamu ada di samping makam secara nyata. Kenapa? Karena itu akan sama saja mendapatkan madad dari wali tersebut atau nabi tersebut dengan tergantung niat dan kuatnya himmahnya, semangatnya. Waqad kana sayyiduna yaf'alu dzalik. Wa kana yaqul inna ruhal wali mumtali'al wujud. Habib Ali juga melakukan hal ini dan beliau mengatakan sesungguhnya ruhnya wali itu mumtali'atal wujud. Wujudnya itu memenuhi. Wa kana yaqul inna ba'd akabir mutaakhirin lama urida lahu udhrun an ziyarati ba'dil salihin ansha lahu ziyarah wa fi mawdihi wa fa'ala ma yaf'al law hadar inda qabri wa qala hum arwah yusahal alaihimul ityan ilaina wa nahnu ajzam yas'ub minna dhahab ilaihim. Sebagian ulama dari kalangan para habaib juga melakukan hal itu. Bahkan sebagian orang-orang saleh juga melakukan itu di tempatnya sendiri, di rumahnya. Dia membayangkan makamnya wali, misalnya makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kamu nggak bisa ke sana. Atau membayangkan makamnya Nabi, atau membayangkan makamnya Al-Habib Ali Al-Habsi.
membayangkan makamnya Al-Habib Abu Bakar As-Sajjad, atau membayangkan makamnya Al-Habib Saleh Tanggul misalnya Jember. Kamu membayangkan dan kamu berdiri juga, kamu melakukan apa yang kamu lakukan saat kamu ziarah ketika di hadapannya. Kenapa? Ketika niat kamu kuat, semangat kamu kuat, maka kamu juga mendapatkan pertolongan hal itu. Kenapa demikian? Habib Ali mengatakan, hum arwah yusahal alaihimul ityan ilaina. Mereka adalah para roh yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Wa nahnu, sedangkan kita ajsam adalah jasad-jasad yang sulit datang kepada mereka. Paham? Masya Allah. Jadi ziarah kubur itu sunnah ya. Ziarah kubur itu sudah tujuannya kamu supaya mengingat kematian. Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kamu kepada kuburan, maka itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Paham? Kamu lagi banyak harta, wah, ziarah ke kuburan. Enggak harus kamu ziarah ke kuburan makam ibu kamu. Ya, kuburan siapa aja sudah kamu ziarahi di situ, kamu renungi, ya kamu sebentar lagi di situ, di dalam situ, di tanah. Harta yang kamu kumpulkan, mobil yang banyak, apa masuk ke dalam kuburan? Tidak. Apa kamu bawa? Tidak. Istri kamu yang cantik 3 kamu bawa dalam kuburan? Enggak. Ya, mobil Pajero kamu, ya, mobil Pajero apa kamu bawa? Tidak. Paham ya? Enggak kamu bawa. Kekasih kamu bawa? Enggak. Kamu enggak punya kekasih kan ya? Hidup sendiri, mati sendiri. Mati sendiri. Ya, untuk mengingatkan kamu akhirat sehingga kamu nggak terlalu cinta sama ya kenapa loh? Akhirnya endingnya kamu juga nggak bawa apa-apa. Pakaian kamu yang kamu mahal, yang kamu beli mahal, ya, satu setel 50 juta, sepatunya 150 juta, jam tangannya 1 M. Apa itu merek apa? Rolex. Ya, itu kan punya khayalan jadi orang kaya. Oh ya, tapi nggak kaya-kaya. Yang penting kaya hati. Subhanallah. Apa kamu bawa semua pakaianmu itu? Kalau kamu mati, bajunya apa? Putih. Nanti kalau saya mati, kafannya batik ya? Nggak ada. Nanti kalau saya mati, kafannya tuh model terbaru itu loh, yang separuh begini. Nggak ada. Nanti kalau saya mati, kafannya itu kasih belahan sini ya, sama seperti baju saya yang model. Nggak ada. Kamu jahitin ke tukang jahit model-model begini kafannya, nanti kafan saya dikasih begini. Nanti saya kalau mati kasih dasi aja begini gitu. Nggak ada. Ada orang-orang bodoh itu mati, sepeda motornya dimasukin juga. Nanti mau nyebrang ke Sirat pakai sepeda motor. Dipikirnya dia ke surga tuh naik sepeda motor. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi kamu ziarah para wali. Oh. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, innallaha ja'ala muwakkalan bi gabril salihin yakdi hawaijaz zairin. Sesungguhnya Allah itu mewakilkan para malaikat di kuburan orang-orang soleh yang menugaskan menyampaikan hajat mereka dari Allah Subhanahu, mengabulkan, didoain, diaminkan. Mereka itu hidup, arwah mereka itu para wali itu hidup. Jangan kamu pikir mati, kita yang mati. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira mereka yang wafat di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup. Bukan cuma hidup,
inda rabbihim yurzaqun. Dikasih rezeki di kuburan mereka. Di alam barzah itu dikasih rezeki mereka tuh makan. Ya Allah, orang-orang soleh yang wafatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu makan. Bahkan mereka itu tetap ibadah. Mereka yang ahli sholat di kuburan juga ahli sholat tetap. Selama belum kiamat. Ada yang lagi baca Quran. Ada yang sholat. Paham ya? Mereka hidup. Makanya ketika kamu ziarah wali itu, kamu kan berdiri, mereka juga berdiri menjawab salam kamu. Berdiri mereka menjawab salam kamu. Kamu duduk baca Yasin, mereka juga baca Yasin. Kemudian kamu berdoa, mereka mengaminkan doa kamu. Itu ruhnya para wali. Mereka hidup, yusahhal ityan ilaina, kata Habib Ali Al-Habsyi. Hidup. Al-Habib Abdullah Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang kita tawasulin ya, putra daripada Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Sayyid Abdullah Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau yang sering mendengar tasbihnya benda-benda mati. Ketika beliau wafat diceritakan oleh saudaranya yang bernama As-Sayyid Alwi. As-Sayyid Alwi. Ketika beliau wafat, ya, Al-Habib Abdullah wafat, itu malamnya adiknya, saudaranya yaitu Al-Habib Alwi bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian dan memerintahkan untuk mengkafaninya dengan pakaian itu. Akhirnya dikafani dalam mimpi itu. Kemudian sesampai turun di bawah itu, ibtadaratul hurul ain ayyuhunna takunu lahu zaujah. Itu bidadari berebutan kepingin jadi istrinya Al-Habib Abdullah Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, wafatnya itu bidadari rebutan. Itu para wali begitu. Paham ya? Apalagi dia wali jomblo. Itu bidadari rebutan jadi ratu. Saya. Paham ya? Wali jomblo. Begitu. Kalau kita mati, waduh, cacing yang rebutan kan begitu. Ta'udzubillah min dzalik, ya Allah, nasallallahu alaihi. Mereka luar biasa. Ya. Para wali ini juga setelah wafatnya maka tasrifnya itu lebih kuat lagi dibandingkan ketika masih hidup. Ya, tasrifnya para wali setelah wafat itu lebih kuat daripada mereka masih hidup. Al-Habib Abu Bakar sering itu kan, para habib cerita itu, mereka itu ada yang ketika sakaratul maut ditalkin sama Al-Habib Abu Bakar As-Sekar, dituntun la ilaha illallah. Apalagi yang mengamalkan talqin la ilaha illallah, beliau la ilaha illallah al-ma'bud la ma'buda illallah, la ilaha illallah al-marku la madkur illallah, la madkur bilisan illallah, ila akhirih. Talqin la ilaha illallah. Maka dia mengamalkan itu setiap harinya. Insya Allah Al-Habib Abu Bakar datang mentalkinnya dia ketika sakaratul maut. Habib Abu Bakar As-Sekar sering orang-orang itu cerita ya, didatangi Habib Abu Bakar ketika sakaratul mautnya, ditalkin. Kan beliau sudah wafat. Apalagi wali kutub. Paham ya? Apalagi kita ini nyambung ini. Tawasulnya Al-Habib Abu Bakar.
Tawasulnya niatnya Al-Habib Abu Bakar. Guru-guru kita nyambung kepada Al-Habib Abu Bakar. Aduh, kurang dari mana madatnya, kekuatannya. Dan beliau mengatakan al-madad ala qadrin mashhad. Pertolongan Allah itu tergantung kepada kuatnya kamu husnudzon kepada para wali dan orang-orang saleh di hatimu, pengagunganmu kuatnya, disitulah tergantung madad itu turun, begitu. Paham ya? Insyaallah. Mereka luar biasa. Kalau jangan tanya Salafi Wahabi, nggak akan percaya cerita-cerita begini. Nggak akan percaya cerita-cerita. Padahal di Al-Quran, ya Allah, hadis-hadis Nabi Sahih juga banyak karamah-karamah para wali setelah wafat. Bahkan setelah wafat itu ruh-ruh mereka itu bukan cuma satu, bercabang-cabang, ada di mana-mana. Kok bisa? Loh, kamu nggak baca sejarah Nabi? Waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa sholat di makam, di kuburannya. Terus setelah itu naik ke langit ke-6 juga melihat Nabi Musa. Loh, Nabi Musa ada dua? Ya satu. Ruhnya bercabang, kemudian ikut makmum juga di Palestina, Nabi yang imamin. Ya kan? Hadis itu di Sahih. Di Masjid Palestina ikut makmuman sama Nabi. Para Nabi itu arwahnya para Nabi. Kemudian di atas juga ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kan begitu? Loh, berarti ada banyak rohnya. Berarti ya, mereka pegangin loh. Suruh nyenden. Duduk. Hilang Kak Barzan. Paham ya? Para wali begitu luar biasa mereka. Ada yang mereka belajar juga kepada para wali. Mereka kan, Masya Allah, hidup mereka. Makanya ketika kamu ziarah di makamnya para wali, kan kamu diajarkan Allahumma inna nastahdir ruhaniyatan mutahhirah fi hadzal majlis. Ya Allah, aku niat menghadirkan ruh suci wali ini di majelis ini. Kan begitu diajarkan sama guru-guru kita para habaib. Sehingga ketika keyakinanmu kuat, ruh mereka mendengar salammu, duduk sama kamu, berdiri, kamu berdiri, kamu berdiri, dia berdiri. Kamu duduk, dia si wali itu juga duduk. Kamu baca Yasin, si wali baca Yasin. Baca tahlil, ngikut juga baca tahlil. Kamu berdoa, diaminin sama si wali. Gitu. Syekh Ahmad Al-Badawi misalnya, beliau kan ketika wafat juga mengatakan manzara qabri, barang siapa yang menziarahi kuburku, ini ketika beliau sakit, barang siapa yang menziarahi kuburku maka aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Barang siapa yang menziarahi kuburku maka dia akan mendapatkan pahala kelahan seperti umrah. Kok bisa demikian? Tasrifnya itu sesuai. Jadi Allah itu menulis misalnya, ada beberapa takdir yang Allah tulis melalui para wali-wali yang sudah wafat, begitu loh. Jadi bukannya si wali itu yang berbuat, tetap Allah begitu. Tetap Allah. Banyak kalau mau diceritakan tuh banyak. Ada di kitab Jami Karamatil Aulia. Oh, itu kalau mau diterjemahkan itu mungkin 100 buku tebal. 100 buku kayak gini misalnya kalau mau diterjemahkan. 100 buku tebal. Wajus. Para wali karomahnya. Karomah, kemudian setelah itu mujahadahnya seperti apa, kok bisa demikian karomahnya, ini mujahadahnya begini, ternyata oh setahun dia lapar, nahan haus dan lapar,
nggak makan nggak minum selama setahun penuh sampai jatuh dia di jalan itu jatuh jalan saking laparnya begitu. Kemudian dia tidak makan kecuali cuma semakan itu 15 hari sekali baru makan begini. Mujahadahnya dilihat, paham ya? Mujahadahnya, karomahnya dulu disebut baru mujahadahnya, karomahnya baru mujahadahnya. Kalau kamu karomahnya dulu yang kamu lihat, zindik kamu. Man ra'ana fil bidayah takhallaq wa man ra'ana fil nihayat tazandak. Kalau dia melihat kami di akhir, karomahnya hebat begini, bisa terbang ini ngilang dan sebagainya, kamu jadi zindik, munafik. Tapi kalau kamu melihat kami di awal, mujahadahnya bagaimana begini, kamu akan bersifat seperti mereka, mulia gitu. Paham ya? Kalau orang sekarang kan enggak dilihat karomahnya. Di makam ini karomahnya begini, makamnya Sun Ampel ini begini, makamnya Mbah Jarot begini, karomahnya ini Mbah Gendeng begini, karomahnya begini. Akhirnya karomahnya dia gendeng juga kan begitu. Oh, saya dapat keris dari Mbah Gendeng, makanya saya gendeng. Loh, gendeng kok bangga kan begitu. Jadinya begitu kamunya. Luar biasa mereka, enggak sembarangan. Kalau kita kan lebih banyak tidurnya daripada zikir. Lang zikir aja tidur kok. Zikir aja tidur. Mereka lebih banyak zikirnya daripada tidurnya. Tidurnya saja tuh duduk 2 jam 1 jam. Lebih banyak mereka zikir, melek matanya tuh kita lebih banyak tidurnya. Zikir kita pun cuma dibalik aja gitu. Dibalik aja. Ya Allah, begitu. Paham ya? Makanya ini diajarkan sama beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kamu nggak bisa ziarah ke makam-makam itu, kamu bayangkan duduk di situ, kamu bayangkan di depan kamu makamnya dia, bayangkan kubahnya, bayangkan pakaiannya. Misalnya kamu ke Habib Abu Bakar, ya bayangkan Habib Abu Bakarnya gitu. Terus kamu baca, itu sama aja madatnya dapat, tergantung niat, kekuatan niat dan semangat kamu. Begitu. Paham ya? Makanya orang-orang dulu itu kalau datang ke satu daerah, ke satu tempat nih, misal ke Pasuruan, itu di perjalanan di gerbang gapuronya itu langsung Fatihah ke sahibul wilayah. Al-Fatihah al-Habib Ja'far bin Syusyuk Oke Hamid Al-Fatihah, ngasih hadiah. Wa jami'il man fi wa jami'il muslimin muslimat fi hadhil baldah. Ya, dan juga mereka yang meninggal dengan la ilaha illallah di daerah ini. Itu kamu ngasih hadiah ke orang-orang yang meninggal di daerah itu mereka senang. Dan itu nyampe. Jadinya kamu dikenal di setiap daerah dan kamu didoakan oleh mayit-mayit, ruh-ruh mereka. Di setiap kamu mampir daerah itu kamu didoakan mereka. Kenapa? Kamu ngasih hadiah, terutama para walinya. Dikenal kamu di setiap daerah. Itu apa namanya, tradisi yang dilakukan guru-guru kami. Itu rahasianya ajib, luar biasa itu. Luar biasa itu. Paham ya? Kamu misalnya ke Jogja misalnya, maka kamu Fatihah ke para habaib di Jogja yang sudah wafat di situ, sahibul wilayah, misalnya Habib Ahmad bin Faqih dan lain sebagainya. Kemudian ke jamil muslimin dufina fi hadhil baldah minal muslimin wal muslimat an lafilahum wa yarhumul darajatin fil jannah. Al-Fatihah. Begitu. Kamu misalnya ke Demak, Fatihah ke sahibul wilayah, ke Kudus, Fatihah ke sahibul wilayah. Itu sudah ada semua itu di maslak, tinggal kamu cari siapa ya sahibul wilayah. Enak kan? Begitu. Ada seorang ibu-ibu kangen sama putrinya. Dengarkan baik-baik. Ada seorang ibu-ibu kangen sama putrinya yang sudah meninggal dunia. Kemudian datang ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku nih kerindu sama putriku. Bisa nggak kamu ngasih ijazah amalan supaya aku bisa mimpi melihat putriku yang sudah meninggal dunia? Oh ya, kamu sholat 4 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah dan Alhaakumut Takasur. Pernah saya ceritakan Al-Fatihah dan Alhaakumut
takasur. Kemudian setelah salam perbanyak sholawat sampai kamu tertidur. Subhanallah, ibu itu melihat putrinya tapi dalam kondisi penuh dengan api, diazab, disiksa. Kaget ibunya itu, ya Allah, putriku kok diazab. Datang lagi ke Imam Hasan al-Basri, Imam, aku ketemu putriku tapi aku sedih, putriku begini. Imam Hasan al-Basri pingsan. Dengar azab yang dilihat itu langsung pingsan. Mereka kan melihat bukan cuma gambaran cerita, tapi langsung diceritakan tuh langsung tergambar, layarnya itu terbuka. Jadi begitu, pingsan benar Imam Hasan al-Basri. Nah, ketika pingsan itu Imam Hasan al-Basri nggak lama sadar, sedih dia, sedih terus malamnya beliau tidur baca sholawat, kepingin tahu juga, dan bermimpilah seorang gadis cantik luar biasa seperti bidadari. Hal anta minal jinni aw minal insi, apa hal anti minal jinni aw minal insi, apakah kamu ini jin apa manusia? Aku ini manusia, putri dari ibu yang datang tadi pagi ke kamu. Loh, kok bisa? Katanya kamu diadab, ada api. Iya, itu tadi pagi. Kenapa keadaan kamu sekarang kok megah, cantik, nikmat, termuliakan? Kenapa dalam sekejap waktu bisa demikian? Wahai Imam, ketahuilah, aku memang tadi cantik. Apa aku memang diadab? Cuma bukan aku saja yang seperti ini, ada 70.000 orang juga yang sama seperti aku yang sebelumnya diadab. Loh, mereka sekarang kondisinya baik? Iya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Tungguin ya. Epo. Oke. Epo. Bersambung apa lanjut? Udah pernah saya ceritain, kamunya aja yang dablek otaknya itu loh. Lupa terus. Ilmu itu dicatat, ya hafal. Ya ilah, kamu udah tua. Ngeblank juga, ya lupa. Lupaan. Paham ya? Cerita yang ini baru nggak lama saya cerita ini kok lupa lagi. Faedah-faedah itu dicatat, direkam. Ada teknologi canggih direkam begitu. Dengan apa engkau bisa begini? Hei Imam, bukan cuma aku saja, ada 70.000 lagi seperti aku yang keadaannya sekarang sama seperti aku, yang sebelumnya sama-sama kami diadab di makam, di pekuburan itu. Kok bisa? Iya, ketahuilah wahai Imam, tadi siang ada orang soleh yang datang melewati pemakaman di mana kami dikuburkan. Lalu orang soleh itu membaca sholawat 1 kali dan dihadiahkan kepada kami. Maka azab kami seketika itu diangkat dan dirubah oleh Allah menjadi berkat sholat. Baca sholawat di rumah, hadiahnya buat orang tua yang sudah meninggal. Baca sholawat, itu kan yang dilakukan para habaib, dibawa sama para habaib di Indonesia. Baca sholawat maulid Nabi dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari orang tua kita. Itu kan yang sudah dilakukan para habaib dulu sebelum kita lahir. Kamu aja yang baru tahu. Begitu, guru-guru kami melakukan itu sudah lama. Bahkan acara ulang tahun maulid, acara akekahan maulid, paham ya? Acara kematian tahlilan 7 hari, setelah tahlilan maulid, setelah itu di Pasuruan paling banyak seperti itu. Semua acara itu maulid, dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Subhanallah. Rumahnya netralisir, rotip sama maulid.
Maulid, sholawat, dahsyat luar biasa. Mereka para wali, ya, mereka hidup. Berapa banyak kadang-kadang ya kita ini ada penanganan di mana betul-betul sangat mengerikan kasusnya, dan dukun itu dukun sakti yang sangat-sangat luar biasa. Sekali kena 2 kali 3 hari itu bisa mati. Tapi subhanallah, ketika mereka berhadapan dengan kita, KBRA khususnya, di mana KBRA ini selalu terikat dengan para wali, ada tawassul, rotib, rabitah, maka para wali ini yang menangkis. Para wali yang menangkis, segitu. Ditangkis nggak sampai kena. Sama para wali-wali yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Waduh, cerita panjang dah. Kalau mau cerita panjang, nggak ada habis-habisnya. Yang jelas, tawasul itu penting sekali. Tawasul itu penting sangat. Mereka nyampe ke orang biasa saja, sholawat nyampe, apalagi ke para wali, dan mereka akan mengenal siapa yang menyebut. Itu ada notifikasinya. Tawasul itu ada notifikasinya ke mereka, dan mereka juga menjawab salam, mendoakan kepada kita para wali-wali yang soleh. Paham ya? Ya penting sekali itu. Wallahu a'lam bishawab.